Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Berikut ini adalah video belajar mengaji Iqra jilid 1 lengkap. Video ini adalah kumpulan dari beberapa video terkait dengan pelajaran mengaji Iqra jilid 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Silahkan menyimak dan ikuti panduannya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai lagi belajar mengaji metode Iqra, dan hari ini kita langsung ke Iqra 1 halaman 1 ya. Instruksinya adalah kita baca langsung dari A, Ba, dan seterusnya. Tidak perlu dieja ya. Baca dengan suara pendek seperti itu. Nah, untuk halaman pertama ini kita belajar mengenal huruf A dan huruf Ba, huruf alif dan huruf ba ya. Huruf alif dan huruf ba. Ini adalah huruf alif, ini adalah huruf ba. Lalu garis yang ada di atasnya ini adalah fathah. Fathah artinya membuat huruf ini dibaca dengan huruf vokal A, seperti itu. Nah, huruf A ini kalau di dalam bahasa Indonesia mirip dengan alfabet A itu, biasa, huruf A biasa. Sedangkan huruf Ba ini mirip dengan huruf B biasa. Ya, seperti itu. Ya. Kalau secara teknis, makhraj ya, makhraj ketika mengucap huruf A ini berada pada tenggorokan yang terjauh ya. Untuk huruf alif ini ya, makhrajnya adalah pada tenggorokan yang terjauh ya. Jadi A seperti itu. Sedangkan huruf ba ini, dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir kita ya. Ba, nah, seperti itu. Nah, ketika dia mati ya, huruf mati, jika ini huruf mati atau mendapatkan tanda sukun seperti itu, nanti kita bahas, maka terdengar pantulan. Ab, nah, semacam itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini kita pertama belajar A dan Ba dulu untuk hari ini. Baik, langsung saja ya kita latihan untuk membiasakan menghafal huruf dua hijaiyah ini, yaitu huruf alif dan huruf ba yang dibaca A dan Ba seperti itu. Baik, kita langsung latihan pelan-pelan saja. Ba, A, Ba, A, Ba, A, Ba, A, 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 Ba, 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 A, A, Ba, 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 A, Ba, A, Ba, A, 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 Ba, 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 A, Ba, A, Ba, A, Ba. Nah, seperti itu. Jadi silahkan rekan-rekan semua mengikuti ya. Di pause videonya juga bisa, lalu kemudian mengucapkannya atau membacanya sendiri ya, diulang-ulang sampai benar-benar hafal bahwa ini huruf A dan huruf Ba, seperti itu. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania ini. Kali ini kita akan membahas belajar ngaji Iqra 1 halaman 2. Jika kemarin di halaman pertama kita belajar tentang alif dan ba, kita kali ini membahas tentang huruf ba dan ta ya. Huruf ba dan ta. Huruf ba ini ya, kita review sedikit. Huruf ba ini dikeluarkan ya dengan cara merapatkan kedua bibir kita, dan ketika mati atau ba-nya itu disukun seperti itu, maka terdengar bunyi pantulan seperti itu ya, terdengar semacam pantulan ya. Kesalahan yang terjadi adalah lupa memantulkan ya, waktu ba-nya itu disukun seperti itu. Nah, sedangkan ini adalah huruf ta ya. Huruf ta ini keluar dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi gigi seri bagian atas ya, perhatikan. Kemudian huruf ta ini ketika diucapkan terdengar ada semacam nafas yang mengalir
atau di dalam ilmu tajwid itu disebut dengan sifat al-hams, ya. Tidak boleh membaca huruf ta ini misalkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gigi kita, kemudian seringkali nafasnya tidak mengalir ketika mengucapkan huruf ta. Nah, ini perlu menjadi catatan ya. Huruf ta ini sebenarnya mengucapkannya sama kayak kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah ta ya. Ta, ta, huruf ta dikasih fathah, garis yang di atas ini, itu seperti ta, kalau di dalam bahasa Indonesia ya, alfabet ta, seperti itu. Cuman bedanya, kalau di sini, di tajwid, ada semacam nafas yang mengalir, ta, nah, seperti itu. Ya, jadi ini, ba dengan fathah, ba, ta dengan fathah, ta, seperti itu. Ya, kita akan latihan ya. Ba ta, a ta ba, ta ba a, ta a ba ta, ba ta a ta ba, ta a ta, ba a ta, a ta ba, ta a ba ta, a ba ta. Ya, semacam itu ya. Jadi silahkan rekan-rekan mempause videonya, lalu kemudian rekan-rekan baca sendiri ya, diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal ya. Hafal apa? Hafal bahwa ini adalah huruf A, ini ta, ini ba ya. Ba ta, ta ba a, dan seterusnya sampai benar-benar hafal dan mengenal huruf itu ya, sampai benar-benar bisa membedakan antara huruf ba dan ta seperti itu, dan menghafalkannya dengan baik. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji metode Iqra, dan sekarang di jilid 1 halaman 3 ya. Instruksinya masih seperti kemarin, dibaca langsung saja, lalu kemudian setelah dibaca, bacanya itu ya, itu pendek-pendek saja ya. Bacanya pendek-pendek, misalkan ba ya, ba, bukan ba, bukan, tapi ba, ta, nah semacam itu. Nah, jadi tidak perlu dieja juga. Maksudnya tidak perlu dieja itu adalah tidak perlu ba fathah, ba, ta fathah, ta, enggak perlu kayak gitu. Jadi langsung saja kalau ada huruf dengan fathah maka bacanya a, seperti itu ya. Seperti itu. Baik, kita langsung membahas pada yang ketiga ini, halaman ketiga ini. Yang kita bahas adalah huruf, 3 huruf ya, ba ta sa ya, ba ta sa ya. Sekedar mereview ya, huruf ba itu dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir kita, dan ketika dia nanti dapat sukun maka terdengar pantulan seperti itu. Nah, untuk huruf ta kita review lagi. Huruf ta ini keluar dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi gigi seri bagian atas. Kemudian huruf ta ya, ini terdengar ketika diucapkan itu terdengar ada semacam nafas yang mengalir. Jadi kayak ta, ta, ta. Nah, semacam itu. Semacam itu. Ya. Dan ini perlu diperhatikan ya, soal ini. Jadi mirip huruf TA saja dalam alfabet itu, cuman dia ada nafas yang mengalir. Itu untuk huruf ta. Nah, untuk huruf ini ya, yang paling kiri ini adalah huruf sa. 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 Huruf sa ini dikeluarkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita ya dengan dinding 2 gigi seri bagian atas. Sa. 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 Nah, semacam itu. Diucapkan dengan suara dan nafas yang terdengar mengalir, seperti itu ya. Nah, biasanya huruf sa ini terjadi kesalahan pada suara yang tidak mengalir ya. Jadi sekedar nafasnya saja yang mengalir, atau
lidah yang keluar terlalu panjang seperti itu. Jadi yang tepat adalah ujung lidah disentuhkan dengan dinding dua gigi seri bagian atas ya. Sa, sa ya. Ini ba, ini ta, ini sa. Seperti itu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, sa ini TSA ya. Sa seperti itu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, sa ini kayak THA. Sa seperti itu. Jadi kalau the, kayak kita kalau ngomong the end, semacam itu dalam bahasa Inggris the-nya itu sa ini mirip-mirip sa seperti itu. Paham ya? Baik, kita langsung latihan saja. Sa a ba, sa ba ta, ba ta ta, ba a sa, a ta ba, sa ba sa, ta ba ta, a sa sa, ta ta a, ba sa sa, sa ba ta, ba ta sa, a ba ta sa, a ba ta sa. Nah, semacam itu ya. Jadi bisa dipahami ya cara pengucapannya. Semacam itu, disilahkan Anda baca ulang ya, diulang-ulang sampai benar-benar hafal bahwa ini huruf ba, ini huruf ta, dan ini huruf sa. Semacam itu. Itu harus benar-benar hafal. Kalau belum bisa hafal, jangan lanjut ke halaman berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar hafal dulu. Sekian dulu, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji metode Iqra. Sekarang ini adalah Iqra jilid 1 halaman 4. Kita hari ini akan membahas tentang huruf jim. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Dengan fathah dibaca ja. Huruf ja ini ya dikeluarkan dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah dengan langit-langit ya. Kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf ja adalah mengalirnya nafas. Nah, padahal kalau kita melihat sifat yang dimiliki oleh huruf ja ini adalah tidak boleh mengalir nafas ya, atau disebut dengan al-jahr ya. Paham ya? Jadi tidak ada aliran nafas. Ja, 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 seperti itu. Baik, kalau simpelnya di dalam alfabet itu kayak huruf J dengan fathah berarti JA, ja, seperti itu. Nah, kita akan mulai latihan saja langsung ya. Baik, mulai dari sini kanan atas. A, ja, ja. Sa, a, ja. A, ta, ja. Sa, ba, ja. Ba, ja, sa. Sa, a, ja. Ja, a, ba. Ja, a, sa. Ta, a, ja. Sa, ja, ja. Ja, a, ja. Ja, sa, sa. A, ba, ta, sa, ja. Baik, seperti itu ya. Rekan-rekan bisa pause videonya lalu atau mengulangi videonya, di turn off volumenya, lalu berpraktek sendiri dengan suaranya sendiri, lalu diulang-ulang sampai benar-benar hafal. Benar-benar hafal bahwa ini huruf A, ba, ta, sa, ja. Nah, semacam ini ya. Sampai benar-benar hafal membacanya seperti ini, dan ini huruf apa harus hafal. Kalau belum hafal jangan ke halaman berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan membahas Iqra 1 halaman 5. Di Iqra 1 halaman 5 ini kita akan mengulang huruf jim atau ja yang kita bahas kemarin, dan kita tambah dengan huruf H. Ya, sekedar mereview sedikit tentang huruf jim.
huruf ja ini dikeluarkan ya dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah dengan langit-langit ya. Sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa kesalahan yang sering muncul adalah ketika mengucapkan huruf ja ini adalah adanya nafas yang dialirkan, padahal sebenarnya ini tidak ada. Tidak boleh ada tidak boleh mengalirkan nafas ketika mengucapkan huruf ja itu ya. Ini penting. Ini untuk huruf ja yang kalau di dalam bahasa Indonesia sekali lagi mirip huruf J. Kalau huruf ja fathah berarti ja, kayak JA biasa seperti itu. Cuman dengan penekanan tertentu, ja. Nah, huruf H sampingnya ini ya, di sampingnya ini ya, mirip huruf ja tapi tidak ada titiknya. Ini kita huruf H ini dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan ya. Jadi ketika mengucapkan itu dirasakan H, H, H seperti itu. Kesalahan yang paling sering terjadi ketika mengucapkan huruf H ini adalah seringkali terpengaruh dengan huruf H. Jadi bukan sekedar H biasa, tapi H semacam itu. Jadi lebih ringan daripada HA biasa. Kalau di dalam alfabet HA itu kan dibaca H. Ini lebih ringan lagi bacanya. H semacam itu ya. Jadi dikeluarkan sekali lagi ya dari tengah-tengah tenggorokan. Paham ya? Baik, kita langsung latihan saja. Membacanya pelan-pelan ya. Dari kanan atas ini perhatikan scroll. Ja a ha. Ha ha sa. Ha ja ta. Ba ha sa. Ja ha ta. A ha ba. Ja a sa. Ha a ha. Sa ba ha. Ta a ha. A ja ja. A ha ha. A ba ta sa ja ha. Nah, seperti itu. Jadi silahkan rekan-rekan coba sendiri ya, diulang sendiri ya, dengan barangkali di mute videonya, lalu rekan-rekan baca sendiri, diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal ya. Jadi ini huruf ja, ini huruf h, ini huruf a, ba, ta, sa, ja, ha. Ini harus hafal dulu. Kalau belum hafal, sekali lagi jangan lanjut ke halaman berikutnya. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran membaca atau mengaji Iqra kita. Sekarang di Iqra 1 jilid 1 halaman 6. Hari ini kita akan menambahkan satu huruf untuk dikenal, yaitu huruf kha ya, yang ada di sini. Yang perhatikan scroll ini. Huruf kha. Nah, sebelumnya kita akan review sedikit tentang huruf ja dan ha ya. Huruf ja ini sekedar untuk mengingat saja, ini dikeluarkan dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah dengan langit-langit ya. Kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf ja ini adalah ketika dia mengalirkan nafas ya. Padahal kalau melihat sifatnya harusnya sih tidak mengeluarkan nafas gitu ya, tidak mengalirkan nafas ketika mengucapkan kata ja. Ini ja seperti itu ya. Gampangnya seperti kayak huruf JA biasa kalau dalam alfabet seperti itu. Kalau ini yang di tengah ini adalah huruf H ya. Dia dikeluarkan dari tengah-tengah kerongkongan ya. Mirip huruf H tapi dia keluarnya dari tengah-tengah kerongkongan. Jadi H. Jadi beda dengan H ya, tapi H seperti itu. Lebih terlihat ringan seperti itu ya. Sedangkan ini huruf baru kita hari ini adalah huruf kha ya. Huruf kha ini dikeluarkan dari pangkal tenggorokan ya. Jadi diucapkan itu dengan mengalirkan nafas. Jadi ketika ngomong kha gitu,
ada nafas di sana. Dan atau kalau mau lebih gampangnya gitu, pengucapan huruf kho ini persis terdengar seperti orang yang tidur dalam keadaan mendengkur gitu ya, atau ngorok gitu ya. Jadi kho gitu ya, kho gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan kesalahan pada pengucapan huruf kho ini biasanya adalah suara yang tidak menebal ya. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi kalau gampangnya, pengen gampangnya ya mirip orang mendengkur gitu. Kho, kho, kho gitu. Kho gitu ya. Paham ya? Baik, kita akan langsung latihan saja. Ja, ha, kho, ha, a, kho. Ja, a, kho. Sa, a, kho. Kho, ta, ja. Ba, a, kho. Ta, ha, sa. Ja, a, ha. Ba, ha, sa. Ta, a, kho. Ja, ha, sa. A, kho, kho. Ja, ha, kho. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nah, seperti itu. Rekan-rekan bisa mengulangi lagi video ini dari awal tanpa suara, lalu kemudian rekan-rekan coba menirukan atau membacanya sendiri berulang-ulang sampai benar-benar hafal. Jadi sampai benar tahu ini huruf A, ini ba, ta, sa, ja, ha, kho. Ini semua harus hafal dengan sangat mudah. Harus hafal dengan benar-benar menempel, yakin seperti itu. Lalu kemudian baru ke halaman berikutnya. Jangan ke halaman berikutnya sebelum benar-benar hafal. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan Iqra 1 jilid 1 halaman 7. Hari ini kita akan membahas tentang huruf da ya. Hurufnya bentuknya semacam ini ya. Seperti bentuk hidung dari samping gitu ya. Bentuknya seperti ini. Dengan fathah berarti bacanya da ya. Huruf da ini, huruf dal atau huruf da ini diucapkan dengan menyantuhkan ujung lidah kita dengan bagian gusi-gusi dua gigi seri bagian atas ya. Secara teori seperti itu, tapi mudahnya rekan-rekan jika ingin mengucapkan huruf da ya seperti huruf D dan A dalam alfabet bahasa Indonesia biasa itu. Huruf da ini kayak DA ya, semacam itu. Paham ya? Mirip huruf D. Semacam itu ya. Cuman kesalahan yang sering dilakukan adalah menyentuhkan ujung lidah dengan langit-langit. Dan kesalahan yang lainnya adalah ketika huruf ini lupa bahwa ini ada sifat qalqalah di dalam huruf dal ini. Artinya nanti semacam ada pantulan kalau dia disukun atau huruf mati. Jika sebagai huruf mati. Semacam itu. Tapi kita akan membahasnya itu nanti. Sementara ini mengenal huruf dal dulu atau huruf da ya, yang di alfabet mirip dengan huruf DA ya. Da seperti itu. Da seperti itu ya. Baik, kita langsung latihan saja. Da, kho, da, ha, da, kho, ha, da, sa, ja, ha, da, kho, ta, da, ha, ja, da, sa, ba, da, ja, ha, kho, ha, ba, da, ja, da, ha, ja, ta,
kho, da, da. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da. Nah, semacam itu. Ya, baik, itu adalah Iqra 1 halaman 7 ya. Silahkan ulangi lagi ya. Bisa diulangi lagi videonya dengan di-mute suaranya. Lalu rekan-rekan membacanya sendiri ya. Diulang-ulang terus sampai semua huruf yang ada di layar ini hafal semua. Jadi bisa hafal A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da. Ini semua harus hafal ya, jangan sampai terbalik-balik. Jangan melanjutkan ke halaman berikutnya kalau huruf ini semuanya belum dihafalkan. Jadi harus benar-benar hafal dulu baru lanjut ke halaman berikutnya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Iqra jilid 1 halaman 8 ya. Setelah kemarin kita sudah bahas halaman 7. Semoga halaman 7 sudah sukses. Nah, sekarang halaman 8 kita akan menambah satu pengenalan huruf, yaitu huruf za. Za itu yang ini ya, seperti da tapi ada titiknya di atas ya. Bacanya za. Kalau di dalam transliterasi bahasa Indonesia ditulis DZA. Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris DHA. Intinya adalah huruf za ini diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas seperti kita mengucapkan huruf tha ya. Ujung lidah boleh ditampakkan ataupun tidak nampak. Nah, seperti itu. Jadi mirip huruf tha tapi ini za. Jadi lebih condong ke huruf D ya. Tapi ada za, ada semacam itunya. Jadi ini adalah za, ini adalah da, ini adalah za. Da, za, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Kita akan langsung latihan saja ya. Baik, kita mulai. Da, za. Da, a, za. Kho, da, za. A, ha, da. Ja, ha, za. Kho, ta, da. Sa, a, za. Ja, ha, kho. Za, ba, ha. Ha, da, sa. A, kho, za. Da, a, za. Kho, da, za. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, rekan-rekan bisa mulai untuk mengulanginya, dibaca sendiri ya. Diulang-ulang sampai benar-benar hafal semua huruf yang ada di halaman ini. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai belum hafal dan belum lancar membaca halaman ini tapi sudah lanjut ke halaman berikutnya, jangan sampai seperti itu. Jadi ini harus selesai dulu dengan benar bacaannya dan hafal semuanya dengan lancar, baru setelah itu lanjut ke halaman berikutnya. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan Iqra jilid 1 halaman 9. Dan huruf yang akan kita pelajari adalah huruf ra. Huruf ra itu bentuknya seperti ini ya. Dengan fathah berarti bacanya ra. Huruf ra ini diucapkan dengan menyentuhkan punggung lidah dengan langit-langit ya, ra. Seperti itu. Nah, huruf ra ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu R dan O seperti itu ya. Kalau di dalam bahasa Jawa R dan A seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu jika ditransliterasikan ya. Ra seperti itu. Baik, kita akan mulai latihan ya. Ra,
da, za, ra. Kha, za, ra. Ra, ha, da. Ja, ra, za. Ra, ha, sa. Ta, za, ra. Ba, ra, da. Kha, ra, ja. Ha, za, ra. Ba, ra, ta. Kha, za. Ha, ja, ra. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra. Saya rasa cukup sekian ya. Silahkan diulangi videonya tanpa suara, lalu rekan-rekan menirukan atau membaca sendiri setiap huruf yang ada di halaman ini sampai benar-benar hafal ya. Terutama bedakan antara huruf da dan za, da dan ra, atau juga ja, ha, kha. Itu mirip-mirip seperti itu. Jangan beranjak ke halaman berikutnya kalau halaman ini huruf-hurufnya belum hafal. Jangan beranjak sebelum hafal semua. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Haniyah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran belajar mengaji Iqra jilid 1 halaman 10. Dan kalau kemarin kita sudah bahas huruf ra ya, yang ini ya, hari ini kita tambah dengan huruf zain atau huruf za. Huruf zain ini ya hampir mirip dengan huruf ra tapi ada titiknya di atas ya. Dan jika mendapatkan fathah maka membacanya za. Za ini kalau di dalam bahasa Indonesia mudahnya itu ditransliterasikan dengan huruf alfabet ZA, za, seperti itu. Itu mudahnya seperti itu. Nah, secara teori huruf za ini diucapkan dengan cara ujung lidah kita berada di antara dua gigi seri bagian atas dan bagian bawah, menyerupai dengan pengucapan huruf Z kalau di dalam huruf alfabet seperti itu ya. Tapi ingat, huruf za ini ya bersifat al-jahr, yang artinya ketika kita mengucapkan huruf za, suara kita mengalir akan tetapi nafas tidak boleh mengalir ya. Seperti itu. Ini harus dipahami seperti itu. Baik, kita langsung latihan saja ya untuk huruf ra dan za ini dan lain sebagainya. Baik, kita akan mulai dari paling atas. Ra, za. Ra, a, za. Za, ra, za. Za, da, ra. Za, kha, za. Za, ha, da. Tha, ra, za. Kha, ra, ja. Ta, za, da. Ba, za, ra. Tha, ha, za. Ja, a, kha. Za, a, za. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za. Baik, seperti itu ya. Silahkan diulangi videonya, tapi dengan dimute suaranya, lalu rekan-rekan baca sendiri ya, diulang-ulang sampai benar-benar hafal semua jenis-jenis huruf ini. Kalau belum hafal semuanya, belum lancar membaca halaman ini, maka jangan lanjut ke halaman berikutnya. Stay di sini sampai benar-benar lancar dulu. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Haniyah. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji Iqra jilid 1 halaman 11. Dan kita hari ini akan mengenal huruf sa atau huruf sin. Hurufnya bentuknya seperti ini ya, dengan harokat
fathah berarti bacanya sa. Seperti itu, sa. Sa ini kalau di dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan gampangnya dengan SA. Ya, S, huruf S, sama dengan huruf S. Kalau dikasih fathah berarti SA, sa, seperti itu. Nah, secara teori huruf sa ini diucapkan dengan ujung lidah berada di antara dua gigi seri kita. Ya, di antara sifat yang menonjol ketika kita mengucapkan huruf sa atau huruf sin ini adalah sifat as-sofir, ya, dimana ketika mengucapkan huruf sa ada suara tambahan yang menyerupai dengan suara belarang seperti itu. Jadi bacanya sa, sa, sa seperti itu, ya. Paham ya? Jadi ya kalau gampangnya mirip dengan alfabet SA gitu, sa seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, kita langsung latihan saja. Nah, ini adalah huruf sa. Sa. Za, a, sa. Za, ra, sa. Sa, kho, dha. Ha, sa, da. Sa, kho, tha. Ja, za, ra. Sa, ba, ta. Dha, ra, sa. Sa, kho, dha. Za, ha, da. Sa, ja, tha. A, ba, ta. Tha, ja, ha, kho, da, dha, ra, za, sa. Nah, baik. Jadi seperti itu. Silakan rekan-rekan mengulangi videonya, lalu di-mute suaranya, lalu kemudian membacanya sendiri pelan-pelan seperti itu, sampai diulang-ulang, sampai benar-benar hafal semua huruf yang ada di dalam halaman ini. Harus benar-benar hafal dulu. Kalau belum hafal semuanya, belum lancar bacanya, maka jangan pindah ke halaman berikutnya. Dan ingat ya, bacanya pendek-pendek, ya, seperti itu. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengaji Iqra jilid 1 halaman 12. Huruf baru yang akan kita pelajari hari ini adalah huruf sya. Huruf sya atau shin. Huruf sya ini bentuknya seperti ini. Kalau ini huruf sa ya. Ini huruf sya. Huruf sya ini kalau di dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan menjadi SYA, ya, sya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris transliterasinya SHA, sya. Jadi kalau menuliskan insya Allah dalam bahasa Latin, kalau orang Indonesia itu sya-nya itu SYA, sedangkan kalau bahasa Inggris sya-nya itu SHA, seperti itu. Jadi ini masalah bahasa saja. Jadi itu gampangnya itu sya. Sya itu kalau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia itu SYA gitu. Itu gampangnya. Tapi secara teori huruf sya ini dikeluarkan dengan cara mengangkat tengah lidah ke langit-langit. Dan sifat yang dimiliki huruf sya ini yang paling nampak adalah yang disebut dengan sifat at-tafashi, yaitu menyebarkan angin di dalam mulut kita, seperti itu. Ya, intinya gampangnya sya, sya seperti itu ya. Baik, kita akan langsung latihan saja. Ini huruf saya, ini sya. Sa, sya. Sa, a, sya. Sa, sya, sya. Za, ta, sya. Sya, dha, tha. Da, ra, sa. Sya, ta, dha. Za, ha, tha. Kha, sya, ba. Ja, ra, sa. Sa, sya, a. Ra, sya,
the, ha, sa, the, the, kho, za, a, sa, sha, sha, za, ra, kho, sa, da, sha, za, ja, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, the, ra, za, sa, sha. Nah, seperti itu. Silahkan diulangi videonya, lalu di mute suaranya, lalu rekan-rekan baca sendiri, ya. Dibaca sendiri, diulang-ulang sampai apa? Sampai benar-benar hafal semua huruf yang ada di layar Anda ini. Semuanya harus hafal dan lancar dibaca pendek-pendek seperti itu ya. Jangan beralih ke halaman berikutnya kalau belum lancar. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji metode Iqra untuk jilid 1 halaman 13. Di halaman 13 ini kita akan belajar satu huruf, mengenal satu huruf baru yaitu huruf Fo. Ya, huruf Fo ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu ditransliterasikan dengan SHO gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau di dalam bahasa Inggris SO biasa seperti itu. Ya, ini harus dipahami. Ini untuk memudahkan rekan-rekan. Nah, secara teorinya adalah seperti ini, yaitu huruf Fo ini sama seperti huruf Sa dan Za ya, perhatikan. Huruf So sama seperti huruf Sa dan Za, yaitu lidah berada di antara dua gigi seri. Untuk memudahkan pengucapan huruf So ini, perhatikan sifat as-sofir yang ya dimiliki oleh huruf So, yaitu apa? Suara tambahan yang terdengar menyerupai dengan suara angsa. Nah, bagi rekan-rekan yang belum pernah dengar suara angsa, silahkan cari di YouTube seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, ingat ya, ketika kita mengucapkan huruf fathah, maka bibir kita tidak boleh diucapkan dengan monyong. Ya, satu hal yang mesti kita ingat bahwa setiap huruf fathah ini maka dibuka rongganya mulut dengan sempurna seperti itu. Tidak ada huruf fathah yang diucapkan dengan cara memonyongkan dua bibir kita ya. Jadi tidak ada monyong di antara kita ketika ngomong fo, huruf fo ini. Huruf so, 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 so seperti itu ya. Baik, kita langsung latihan ya. Ini adalah halaman 13 ya. Nanti kita bagi menjadi dua bagian, kita zoom in supaya lebih jelas seperti itu. Nah, ini mulai dari kanan atas. So, a, sha. So, sha, za. Sa, ra, so. So, fa, the. Da, sa, so. Sha, ra, ta. Sa, kho, so. Ha, so, da. The, za, so. Ha, the, ra. Sha, ba, so. Sa, ja, za. So, da, kho. So, ja, the. Sha, ra, za. Fa, kho, fo. A, ba, ta. Sa, ja, ha. Kho, da, the, ra, za. Sa, sha, so. Baik, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itulah halaman 13 ini. Silahkan diulangi videonya, lalu videonya itu volumenya di mute, lalu ketika kita menunjuk huruf-huruf yang tadi dibaca, maka rekan-rekan baca sendiri ya, tanpa suara dari video ya. Jadi supaya rekan-rekan sekalian latihan terus sampai dibaca sampai hafal
ya setiap hurufnya sampai lancar, baru setelah itu di halaman berikutnya seperti itu. Jangan pergi ke halaman berikutnya sebelum halaman 13 ini selesai. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya belajar mengaji Iqra jilid 1 halaman ke-14, dan tambahan huruf baru yang akan kita kenal hari ini adalah huruf do ya, huruf do. Kalau ini huruf kita sudah bahas di pertemuan kemarin, yaitu huruf so, lalu kemudian ini kita sebut dengan huruf do ya. Huruf do ini kalau di dalam bahasa Indonesia simpelnya ditransliterasikan dengan DHO seperti itu ya. Tapi secara teori begini. Jadi huruf do ini diucapkan dengan menyentuhkan sisi lidah kita dengan geraham-geraham atas ya. Boleh salah satu sisi disentuhkan dengan salah satu geraham atas kita, atau boleh juga menyentuhkan dua sisi lidah kita dengan dua geraham kita ya. Jadi di antara sifat yang menonjol pada pengucapan huruf do ini adalah sifat al-istitolah ya. Itu apa? Yaitu suara kita memanjang dan terdengar lembut suaranya ketika diucapkan, dan memanjangkan suara kita seperti itu ya. Yang jelas kalau rekan-rekan ingin memahami simpelnya ya kayak do seperti itu, suaranya do seperti itu. Tapi ya teorinya tadi, jadi sisi-sisi lidah kita ditempelkan ke geraham-geraham itu, dimulai seperti itu, do. Nah suaranya itu mirip dengan huruf DHO gitu kalau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Baik, kita langsung mulai ya, latihan saja membacanya. So, do, so, a, do, ha, do, ra, a, so, do, sha, a, do, sha, kha, za, do, ra, ba, so, ha, sa, so, ta, za, da, sha, do, sa, ha, za, ra, so, da, do, ta, za, sa, kha, za, do, ja, za, sa, a, sha, so, ra, do, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do. Nah, seperti itu ya pembacanya. Jadi rekan-rekan silahkan mengulangi dari awal sampai akhir ya, dengan di-mute videonya, lalu rekan-rekan membacanya sendiri dengan suara sendiri seperti itu. Kemudian diulang-ulang ya sampai semua huruf pada halaman ini dibaca semua harus lancar dan hafal, benar-benar hafal. Jangan ke halaman 15 kalau halaman 14 ini belum benar-benar hafal dan lancar seperti itu. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji metode Iqra. Hari ini sudah jilid 1 halaman 15, dan huruf yang akan kita bahas hari ini adalah huruf to. Ya, huruf to. Huruf to ini ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan menjadi THO seperti itu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris cuman TO biasa. Nah, secara teori huruf to ini diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Sifat yang dimiliki oleh huruf to ini ya, yang mesti tampak itu
ketika kita ucapkan itu adalah sifat al-isti'la dan sifat al-idbagh, ya. Sehingga dengan dua sifat ini, maka ketika to diucapkan, suara kita terdengar menebal, ya. Jadi tidak sekedar to biasa seperti itu, ya, tapi ada to seperti itu, ya. Dan dalam posisi sukun, to ini memiliki sifat qalqalah, ya. Ya. Sukun itu maksudnya kalau seperti di gambar ini kan harokatnya fathah. Sukun itu yang kayak angka 0 kecil itu. Nah, seperti itu. Huruf ini adalah termasuk huruf qalqalah, seperti itu. Bisa dipahami, ya. Nah, kita akan langsung ke halaman 15 Iqra jilid 1. Baik. Ini bacanya po, seperti itu. Nah, kita akan mulai. Po, a, do, za, po, sha, ha, ja, po, ta, so, do, za, po, sa, za, ta, po, da, do, fo, sa, ra, po, sha, do, fa, sha, kha, po, to, ha, dha, ba, so, do, dha, ra, po, ja, za, do, fa, a, sha, sa, kha, po, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, fo, do, po. Nah, seperti itu, ya. Jadi silahkan ulangi dari sini hingga sini, ya. Bisa di pause videonya, lalu rekan-rekan bisa membacanya sendiri, ya, sampai benar-benar hafal, ya, dari sini, ya, hingga sini. Bukan dihafalkan semuanya, tapi maksudnya adalah hafal hurufnya. Jadi artinya semua huruf yang ditulis di dalam halaman 15 ini harus lancar dibaca semuanya. Kalau belum lancar, jangan menginjak ke halaman ke-16, seperti itu, ya. Jadi fokus di halaman ini kalau halaman ini belum lancar. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji Iqra jilid 1 halaman 16. Dan huruf yang akan kita pelajari sekarang ini adalah huruf zo. Huruf zo itu bentuknya seperti ini. Jadi mirip dengan huruf to, tapi ada titiknya ini, ya, ada titiknya, ya. Huruf zo ini dengan tanda fathah bacanya zo, ya. Huruf zo, ya, ini kalau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia itu ZHO, seperti itu, ya. Nah, huruf zo ini diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dua gigi seri bagian atas, sebagaimana kita mengucapkan huruf dha. Jadi mirip sekali dengan huruf dha. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bahwa dha ini terdengar lebih tipis dibandingkan dengan huruf zo. Jadi mirip, ya, hampir mirip. Dha, zo. Dha, zo. Zo. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, kita langsung latihan. To, zo. Zo, a, to. Ba, to, zo. Zo, ha, dha. Sa, do, zo. Da, so, zo. To, ha, dha. Sha, a, zo. Sa, ro, so. Za, kho, po. Fa, ro, do. Za, kho, do. Ta, do, zo.
fo, da, sha, ja, po, bo, sha, po, zo, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, po, zo. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itulah halaman 16 ini. Silahkan diulangi lagi ya. Dari sini hingga sini semuanya dibaca lagi sendiri ya. Bisa di pause videonya lalu silahkan dibaca sendiri. Nah, diulang-ulang terus sampai bacanya lancar. Kalau bacanya belum lancar dan benar maka belum boleh ke halaman 17. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji jilid 1 Iqra halaman 17 dan huruf yang akan kita pelajari hari ini adalah huruf Ain. Huruf Ain ini bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ain ini dibaca dengan fathah, dibaca A seperti itu. Jadi harus diperhatikan pengucapannya ya. Huruf Ain ini dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Jadi dirasakan ya. Harus keluarnya itu tengah-tengah tenggorokan. Nah, kesalahan yang sering muncul itu diucapkan dengan suara memasuki hidung. Nah, itu salah ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan ya. Juga ketika huruf Ain disukun maka suara kita ini tidak boleh mati. Nah, ini penting sekali untuk diingat-ingat ya. Jadi ini huruf A seperti itu. Jadi kayak huruf A biasa tapi ada penekanan dan dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan seperti itu. Nah, baik kita langsung latihan saja ya. A, zo, a, ta, a, ro, ba, a, po, so, a, za, so, a, bo, da, ha, zo, ba, a, sa, a, zo, sha, po, a, ja, kho, za, bo, a, sha, za, a, bo, a, ja, zo, da, po, do, po, a, po, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, po, zo, a. Nah, seperti itu ya. Dipahami ya. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara mengucapkan huruf A ini ya. Jadi silahkan dibaca lagi halaman ini dan halaman ini ya, halaman 17 ini. Silahkan di pause videonya lalu dibaca sendiri, diulang-ulang sampai benar-benar benar dan lancar bacanya. Kalau belum benar dan lancar maka tidak boleh ke halaman 18. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan Iqra jilid 1 halaman 18 dan huruf baru yang akan kita pelajari hari ini adalah huruf Gha atau huruf Ghain ya. Gha ini ya bentuknya mirip dengan Ain ya, tapi dia ada titik di atasnya seperti itu ya. Diucapkan seperti kita kalau mau mengucapkan huruf Kha gitu ya, yaitu dari pangkal tenggorokan kita, dan yang membedakannya adalah Kha itu mengalir nafas, sedangkan Gha tidak mengalir nafas seperti itu ya. Dan ketika diucapkan suara kita mesti terdengar menebal seperti itu ya. Perhatikan posisi mulut ketika kita mengucapkan dalam keadaan fathah ya, tidak dimonyongkan ya. Sekali lagi tidak dimonyongkan tapi terbuka ya. Ketika domah baru bibir kita dimonyongkan sehingga keluar vokal u yang sempurna seperti itu.
dan diucapkan dengan suara yang lembut ya. Jadi paham ya, kalau fathah itu tidak ada monyong. Gha seperti itu. Baik, kita langsung latihan saja. Ini ain dengan fathah a, ghain dengan fathah gha seperti itu. A, gha, gha, a, ta, gha, za, a, ta, gha, sa, a, za, ja, gha, za, sa, ta, a, ha, ra, za, sha, gha, ta, sa, ra, a, za, kha, za, da, a, za, ta, gha, da, sha, ra, za, ta, a, za, ba, gha, sa, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha. Nah, seperti itu ya. Silahkan diulangi dari sini sendiri sampai sini ya. Barangkali mungkin bisa di pause videonya seperti ini, lalu kemudian rekan-rekan membacanya sendiri ya sampai sini, lalu kemudian dibaca terus sampai benar-benar lancar, dibaca pendek-pendek seperti itu, tidak dipanjangkan, sampai lancar dan sempurna ya. Jangan beranjak ke halaman 19 kalau bacanya belum lancar seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji Iqra jilid 1 halaman 19, dan hari ini huruf yang kita bahas adalah huruf fa. Huruf fa itu bentuknya seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Ya, ada bentuk kayak gini, terus ada titik di atasnya. Lalu kemudian ketika mendapatkan garis seperti ini, yaitu fathah, dibaca fa ya. Fa, ini huruf fa. Fa ini ya diucapkan dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri kita bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Simpelnya seperti kita mengucapkan huruf F dalam alfabet gitu ya. Fa seperti itu. Jadi kayak FA biasa. Fa seperti itu ya. Suara dan angin mesti keluar dengan lembut ya di mulut ya. Paham ya? Jadi gampangnya mirip dengan huruf FA seperti itu kalau di alfabet. Nah, baik, kita langsung latihan saja. Fa, fa, a, gha, fa, a, da, gha, fa, sa, fa, ta, ha, gha, ja, za, ha, fa, za, ta, a, ta, sa, fa, gha, sha, kha, da, sa, gha, za, kha, fa, za, sha, gha, da, fa, za, a, sa, gha, ta, za, fa, ra, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha, fa. Nah, seperti itu. Setelah itu silahkan diulangi dari sini hingga sini seperti itu ya, dibaca sendiri-sendiri. Bisa di pause videonya lalu dibaca sendiri, dibaca pelan-pelan ya, pendek-pendek, dibaca semuanya dari sini sampai sini, diulang-ulang sampai lancar. Setelah lancar baru ke halaman berikutnya. Jangan ke halaman berikutnya kalau belum lancar. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di
channel Ummu Hania. Hari ini kita melanjutkan pelajaran belajar mengaji metode Iqra. Saat ini sudah di jilid 1 halaman ke-20 ya. Dan huruf baru yang kita bahas hari ini adalah huruf Qaf atau huruf Q yang ini ya. Mirip dengan huruf Fa, tapi titiknya 2 yang di atas ya. Q dengan tanda fathah bacanya Q. Seperti itu. Nah, huruf Q ini diucapkan dengan cara menyentuhkan pangkal lidah dengan langit-langit bagian belakang. Diucapkan dengan suara yang tebal dan dalam posisi sukun, maka akan terdengar pantulan suara karena ini adalah termasuk huruf qalqalah seperti itu ya. Jadi sekali lagi diucapkan dengan cara menyentuhkan pangkal lidah kita dengan langit-langit bagian belakang, diucapkan dengan suara yang tebal. Ini ko seperti itu. Nah, kalau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia itu hurufnya Q sama O seperti itu. Ko seperti itu ya. Baik, kita langsung mulai saja latihan. Fa ko ba do ko to fa ro ko sa ro zo fa ko zo sa a fa ha za kho ko fa so a ko da do ro to sha fa a za ko a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha fo do po zo a ro fa ko. Nah, seperti itu. Silahkan dibaca sendiri mulai dari sini ya. Di mute suaranya, dibaca dari sini hingga sini, dibaca berulang-ulang sampai benar-benar semuanya lancar dibaca ya. Seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita melanjutkan pelajaran belajar mengaji Iqra jilid 1 halaman 21. Dan huruf yang akan kita bahas hari ini adalah huruf K ya, huruf K. Huruf K ini ya, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini dengan ini dan ini ya. Dengan fathah dibaca K ya. Huruf K ini kalau ditransliterasikan dalam bahasa Indonesia ini kayak huruf K dan A biasa. Cuman ada sedikit penekanan ya di dalam huruf K dalam bahasa Arab ini, yaitu huruf K ini diucapkan ya dengan mengangkat pangkal lidah kita ke posisi di depan huruf Qaf ya. Diucapkan dengan mengalirkan nafas kita ya. Perhatikan, kalau huruf K biasa itu kan aliran nafasnya nggak keluar ya, tapi kalau huruf Kaf yang bunyinya K ini dia ada sedikit aliran nafas gitu yang keluar. Ini harus menjadi garis besar seperti itu. Baik, kita akan latihan saja. K ha ko K ko kho K ko do ha ka a po fa sha ka ra ja ka ta qa ka fa dha gha sa da fa gha fa ka za ka ta a ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha fa do ta zo a gha fa qa ka. Nah, semacam itu ya. Jadi sekarang silahkan di mode videonya
lalu dibaca kembali pada halaman ini ya, sampai ini ya. Diulang-ulang, dibaca sendiri, dibaca pendek-pendek sampai lancar bacanya. Kalau belum lancar dan belum hafal setiap hurufnya, maka tidak boleh lanjut ke halaman berikutnya. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar membaca Al-Quran, mengaji, metode Iqra. Hari ini adalah untuk jilid 1 halaman 22. Huruf baru yang akan kita kenal adalah huruf lam. Huruf lam ini bentuknya seperti ini, kayak kail pancing ya. Lalu kemudian dengan tanda fathah di atas seperti ini, kita bacanya la. La ini diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita, disentuhkan dengan langit-langit di depan pengucapan huruf roh. Jadi mirip-mirip itu. Jadi la. Kalau di dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan itu menjadi la. La seperti itu. Jadi biasa saja. Mirip sekali dengan huruf la dalam alfabet. La seperti itu. Jadi cukup mudah ya, mudahnya seperti itu. Nah, baik kita langsung latihan. Ini la. Qa, la, ba. Ja, a, la. Kha, la, ta. Za, ka, ra. Gha, la, za. Qa, fa, sa. Ha, la, fa. Da, gha, sa. Sha, ka, la. Da, ra, a. Za, ta, za. Ka, la, la. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za. Ra, za, sa, sha, sa, da. Ta, za, a, gha, fa, qa, ka, la. Nah, seperti itu. Silakan di mute atau di pause video ini, lalu rekan-rekan membaca sendiri ya, mulai dari sini sampai di sini, diulang-ulang sampai benar-benar lancar membacanya, dibaca pendek-pendek seperti itu, seperti yang dicontohkan. Nah, jangan ke halaman 23 jika halaman 22 ini belum terbaca lancar. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran membaca Al-Quran ya. Iqra jilid 1 halaman 23, dan kita hari ini akan belajar satu huruf lagi, yaitu huruf mim atau huruf ma ini ya. Huruf mim ini kalau ada fathah di atasnya dibaca ma ya. Ma ini diucapkan dengan cara merepatkan dua bibir ya. Jadi hampir mirip-mirip dengan ba. Ma, ba ya, seperti itu. Nah, keluarnya hampir mirip sama, cuman ma ini ya ma. Kalau di alfabet itu ditransliterasikan dengan ma seperti itu. Ma seperti itu biasa ya. Mudahnya seperti itu. Baik, kita akan langsung latihan. Ma, gha, ma, da. La, ma, sa. Ja, ma, a. Fa, ra, da. Ka, ra, ma. Kha, la, ta. Fa, ma, ta. Za, ta, za. Ma, za, qa. Sha, ma, la. Fa, ka, ha. Gha, ma, ma. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za. Ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za. A, gha, fa, qa, ka, la, ma. Nah, seperti itu. Silahkan dibaca sendiri dari sini hingga sini ya. Diulang-ulang sampai lancar dan benar bacaannya. Jangan beranjak ke halaman berikutnya sebelum halaman ini lancar. Seperti itu. Jangan sampai jumpa di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan Iqra jilid 1 halaman 24. Hari ini kita akan mengenal huruf nun, huruf na ya. Bentuknya seperti ini, seperti mangkok ada titik satu di atasnya. Lalu dengan fathah bacanya na ya. Huruf nun ini jika mendapatkan fathah bacanya na. Huruf na ini cara pengucapannya dengan menyentuhkan ujung lidah kita di antara posisi ro dan lam. Seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, transliterasinya seperti huruf na biasa. Na biasa seperti itu. Baik, kita akan langsung latihan. Na. Na, zo, fa. Na, ro, sya. To, a, na. So, ma, do. Ko, ro, na. Kho, la, ko. Za, ma, na. Ka, dha, ba. Ja, na, da. Ka, na, sa. La, ha, zo. Ma, na, na. A, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, dha. Ra, za, sa, sha, so, do, to, zo. A, gho, fa, ko, ka, la, ma, na. Baik, silahkan dicoba sendiri dari sini hingga di sini ya. Jangan beranjak ke halaman berikutnya jika membaca dari sini dan di sini ini belum lancar. Jadi harus dilancarkan dulu dan benar. Seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji metode Iqra. Iqra 1 halaman 25. Huruf yang akan kita pelajari hari ini adalah huruf waw atau huruf wa ini ya. Huruf wa ini bentuknya seperti ini dengan fathah di atasnya seperti ini, maka dibaca wa. Wa itu kalau di dalam bahasa Indonesia alfabet ditransliterasikan menjadi WA seperti itu. Wa biasa seperti itu ya. Huruf wa ini secara teori ya diucapkan dengan cara memonyongkan dua bibir kita. Wa, 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 wa. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Wa. Seperti itu. Jadi di awalnya ada monyongnya sedikit seperti itu ya. Baik, kita langsung latihan saja. Wa, wa, za, ra. Wa, la, gha. Da, wa, ma. Fa, ta, na. Qa, wa, ma. Za, ja, a. Ka, wa, na. Sa, ka, ta. Kha, wa, fa. Sha, wa, la. Dha, ha, da. Wa, na, wa. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, dha. Ra, za, sa, sha, so, do, to, zo. A, gha, fa, ko, ka, la, ma, na, wa. Nah, seperti itu. Silakan diulangi dari sini ya hingga sini. Silakan dibaca, diulang-ulang, dibaca sendiri sampai semua benar-benar lancar dan benar dibacanya. Setelah itu baru lanjut ke halaman berikutnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran membaca Al-Quran Iqra jilid 1 halaman 26. Huruf yang akan kita pelajari hari ini adalah huruf H. Huruf H ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi menuliskannya dari sini ke sini ke sini gitu ya. Nah, jika dengan fathah maka bacanya H seperti ini. Huruf H ini pengucapannya dikeluarkan
dari tenggorokan yang terjauh, ya. Sama seperti ketika kita mengucapkan huruf A gitu, seperti itu. A dan H ini cara mengucapkannya hampir sama. Huruf H ini seringkali diucapkan dari dada, ya. Ingat, di dalam makhrajul huruf kita tidak mengenal pengucapan huruf-huruf dada, ya. Ini penting. Dan di dalam transliterasi bahasa Indonesia, H ini dituliskan HA seperti itu. Jadi semacam mengatakan huruf HA biasa seperti itu. H seperti itu. Paham ya? Baik, kita akan langsung membacanya untuk latihan. Kita mulai. H, H, ma, sya, ja, ha, da, da, wa, ha, fa, kha, a, ta, ha, ra, wa, dha, ha, wa, ha, za, ka, ma, na, za, ha, qa, sa, ha, la, dha, gha, sa, ja, ha, ha, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha. Baik, seperti itu. Silahkan diulangi sendiri dari sini sampai sini, dibaca diulang-ulang semuanya sampai benar-benar lancar dan benar, ya, bacanya dari sini sampai sini, ya. Jangan beranjak ke halaman berikutnya kalau halaman ini belum sempurna membacanya. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan belajar mengaji metode Iqra. Saat ini sudah di Iqra jilid 1 halaman 27. Dan huruf yang kita bahas hari ini adalah huruf ya. Huruf ya ini bentuknya seperti ini, tapi ada juga yang dikasih titik 2 di bagian bawahnya, ya. Dengan fathah bacanya ya. Huruf ya ini kalau ditransliterasikan di dalam bahasa Indonesia ya terdiri dari huruf Y dan A gitu. Ya, seperti biasa. Nah, huruf ya ini makrosnya membuka kedua bibir dengan sempurna. Ya, nah seperti itu. Paham ya? Jadi, baik, kita langsung latihan saja. Ini ya. Ini dibaca ya. Bo, ya, ro. Bo, ha, ya. Za, ya, na. Sa, ya, gha. Wa, ka, la. Ha, ya, kha. Ta, ha, za. Sha, ya, a. Wa, qa, fa. Ha, ya, ma. Ja, dha, tha. Ya, da, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Nah, baik, seperti itu ya. Silahkan diulang, dibaca sendiri dari sini hingga di sini, diulang terus ya sampai benar-benar bacaannya lancar dan benar. Dibaca pendek-pendek ya. Jadi jangan lebih dari satu harokat seperti itu. Bacanya pendek-pendek seperti yang dicontohkan tadi. Jangan ke halaman berikutnya sebelum halaman ini lancar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar membaca Al-Quran, metode Iqra, ya. Belajar mengaji Al-Quran, metode Iqra, dan hari ini kita akan melanjutkan masih di jilid 1. Hari ini adalah di halaman 28, memberitahu saja bahwa
ada 3 huruf yang penulisannya banyak yang sama. Misalkan seperti ini. Yang pertama ini alif sama hamzah ini sama ini. Perhatikan scroll ya. Ini sama ini itu bacanya sama, yaitu A sama A, seperti itu. Ini huruf ro, ini juga huruf ro. Jadi bacanya sama, ro sama ro. Ini juga sama, ini huruf mim dan ini huruf mim juga walaupun bentuknya beda ya. Ma. Jadi ini pengenalan huruf ya. Untuk 3 huruf ini ada 3 jenis. Ada bentuk-bentuk lainnya seperti itu. Jadi silahkan diperhatikan dengan seksama. Baik, kita akan mulai ya. Kita baca semuanya pelan-pelan saja. A, ro, ma, ba, ro, ba, ro, ko, ro, ma, ja, za, sa, la, ra, za, ko, ma, da, ha, gha, ma, la, ka, ma, sya, ma, da, sa, ya, ra, ja, za, ka, ba, da, ma, ko, ta, ka, la, ha, sa, na. Nah, seperti itu. Silahkan dibaca sendiri, diulang-ulang dari sini sampai sini, dibaca terus sampai semua huruf dibaca dengan lancar dan hafal semua. Jangan beranjak ke halaman berikutnya kalau belum hafal dan belum lancar bacaannya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Hari ini kita akan melanjutkan Iqra 1 halaman 29 sampai dengan halaman 31. 3 halaman ini adalah halaman terakhir untuk Iqra jilid 1 ini. Intinya adalah pada 3 halaman ini kita mengulang-ulang, kita mencoba membacanya, memperlancar. Jika belum mahir, maka harus tetap diulang-ulangi terus sampai lancar seperti itu. Nah, baik, kita akan latihan langsung dimulai dengan halaman 29. Baik, langsung mulai. Sabata, jaha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, a, so, zo, qa, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, la, ba, ya, na, a, ra, ba, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, a, so, do, ta, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya, ta, a, ka, la, ma, na, wa. Nah, itu tadi akhir dari halaman 29. Kita langsung ke halaman 30 ya. Pada halaman 30 ini jangan lupa untuk membedakan huruf-huruf yang mirip ya. Langsung kita mulai saja ya. A, sa, ha, sa, sya, ja, za, sa, sya, za, sa, so, kha, gha, ta, kha, qa, za, zo, ka, qa, zo, do. Nah, seperti itu. Jadi dibedakan. Lalu ini
pengayaan lagi ya. Harus diperlancar. Kita baca a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ya, a, ha, wa, na, ma, la, ka, ko, fa. Gha, a, zo, to, do, so, sha, sa, za, ra, za, da, kha, ha, ja, sa, ta, ba, a. Nah, seperti itu. Silakan dibaca berulang kali ya. Dari halaman ini, lalu kemudian ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Dibaca terus, diulang-ulang sampai benar-benar lancar dan hafal semua hurufnya benar. Jika belum lancar dan benar, maka jangan lanjut ke jilid 2 ya. Jadi 3 halaman ini penting. Ini adalah 3 halaman final dari Iqra 1. Penting untuk memperlancar di sini. Jika nanti sudah lancar baru ke jilid kedua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.